Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan hari ini bertemu dengan tim 8 partai koalisi. Dalam pertemuan tersebut, Anies mengungkapkan kekhawatirannya akan Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam politik Pilpres 2024. Pertemuan digelar di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Sebelum bertemu di Sekretariat Perubahan, sebelumnya perwakilan Anies dan perwakilan Partai Koalisi mengadakan pertemuan di Nasdem Tower, kantor DPP Partai Nasdem. Pertemuan kali ini menyoroti sikap Presiden Jokowi yang mengaku turut cawe-cawe dalam politik Pilpres kali ini. Berdasarkan pernyataan dari Istana, pernyataan Presiden Jokowi selaku Kepala Negara bermaksud untuk memastikan pemimpin ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Pernyataan Presiden mengenai cawe-cawe politik Pilpres 2024 mengundang reaksi. Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun mengungkapkan kekhawatirannya terkait sikap Presiden tersebut. Selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Andromeda Arizal dari Sekretariat Perubahan Jakarta Selatan. Andro, jadi apa rangkuman kekhawatiran yang diungkapkan oleh Koalisi Perubahan terhadap sikap cawe-cawe Presiden Jokowi? Ya, Zilvia dan juga pemirsa di rumah, tadi baru saja calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyampaikan tanggapannya terkait dengan cawe-cawe atau keikutsertaan Presiden Joko Widodo dalam pemilu di tahun 2024. Kekhawatiran ini dirinya mendapatkan masukan dari sejumlah pihak, baik itu dari tim 8 ataupun juga partai-partai politik lainnya. Kami tadi merangkum ada beberapa kekhawatiran yang disampaikan oleh Anies Baswedan, terutama berkaitan dengan cawe-cawe ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan penjagalan, kemudian juga kriminalisasi, dan juga tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Bahkan tadi Anies menyampaikan bahwa caleg dan partai capres ini akan mendapatkan perlakuan tidak adil ataupun tidak fair. Namun tadi Anies juga menyampaikan bahwa potensi adanya kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini hanya berjalan netral dan tanpa ada kecurangan. Ini hanya kekhawatiran semata dari Anies Baswedan dan juga dari tim 8. Tadi kalau kami melihat, Anies pun juga mengharapkan bahwa penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan netral dan juga aman. Kemudian juga setiap baik dari calon presiden ataupun juga calon legislatif ini mendapatkan hak-hak yang sama, terutama berkaitan dengan pemilu di tahun 2024. Dan berikut ini pernyataan dari Anies Baswedan terkait dengan cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair. Calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Zilvia. Andro, jadi apa langkah lanjutan yang akan diambil Koalisi Perubahan terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi ini? Ya, setelah tadi disampaikan bahwa ada beberapa kekhawatiran dari Anies Baswedan, selanjutnya tim 8 dan juga Anies akan fokus terutama terhadap agenda-agenda besar yang memang sejatinya ini sudah dipersiapkan sebelum jauh-jauh hari. Agenda yang utamanya adalah berkaitan dengan keadilan sosial, kemudian juga kesetaraan, mendapatkan perlakuan yang sama, terutama terkait dengan lapangan pekerjaan, dan juga agenda-agenda besar yang memang sudah dipersiapkan. Tadi Anies pun juga menyampaikan baik memberikan pesan terutama baik kepada tim 8 dan juga Koalisi Persatuan untuk Perubahan yang di dalamnya ada partai Nasdem, kemudian juga PKS dan Demokrat ini untuk terus bekerja terutama menjelang dalam pemilu 2024. Demikian Zilvia yang dapat kami sampaikan. Kembalikan Anda di studio. Andromeda Arizal, terima kasih atas laporan Anda.
Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana, dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas. Berdalih demi kepentingan bangsa dan negara, Presiden Joko Widodo akhirnya menegaskan dirinya akan cawe-cawe dalam konteks pemilihan pemimpin nasional mendatang agar dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan strategisnya. Pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe dinilai tidak pas dan berlebihan. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Dulu membantah, kini Presiden Joko Widodo belak-belakan mengaku akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden 2024 mendatang dengan dalih memastikan perekonomian negara berjalan baik. Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertemu sejumlah pimpinan media massa dan konten kreator di Istana Negara Jakarta Senin 29 Mei kemarin. Jokowi bahkan disebut mengatakan lebih dari 7 kali kata cawe-cawe dengan alasan untuk kepentingan negara. Namun petinggi PDIP yakin Jokowi tidak akan mencampuri urusan penetapan capres. Cawe-cawe dalam bahasa Jawa itu ada kepatutannya, nggak boleh. Cawe-cawe itu kemudian mengintervensi itu nggak boleh. Berarti meyakini bahwa Pak Jokowi tidak akan mengintervensi. Oh, pasti enggak. Kalau nanti ikut campurnya di dalam penetapan capres, cawapres itu urusan partai. Iya. Tapi setelah itu Pak Jokowi kan punya pasukan yang musra. Mungkin mau diarahkan kemana musranya, itu kan Pak Presiden. Elit Partai Demokrat menyatakan alasan cawe-cawe endorse calon presiden oleh Jokowi untuk kepentingan bangsa adalah berlebihan dan bisa menjadi presiden buruk. Apa jadinya jika langkah itu juga dicontoh oleh lembaga pemerintah dan lembaga hukum lainnya? Sementara itu, alih-alih cawe-cawe Pilpres, petinggi Partai Keadilan Sejahtera menyarankan Jokowi untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya, biarkan para ketua umum partai politik membuat ijtihad. Presiden pastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Tidak perlu ada skenario 1, 2 pasang, 3 pasang, biarkan ngalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya. Pak Jokowi fokus saja untuk husnul khotimah. Belum genap 1 bulan lalu di hadapan publik, Jokowi pernah membantah tidak akan cawe-cawe soal calon presiden usai mengumpulkan 6 ketua umum partai di Istana Kepresidenan. Rekam jejak pernyataan Jokowi itu dinilai sebagai bukti tidak sejalannya perkataan dan perbuatan Jokowi alias tidak konsisten. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Sekarang dia bilang, oke, demi bangsa dia harus cawe-cawe gitu ya. Presiden harus kita ingatkan bahwa tidak begitu caranya. Presiden hanya bisa ikut cawe-cawe dan menempatkan bangsa di atas segala-galanya pada saat bangsa itu berada dalam keadaan gonjang-ganjing. Stabilitas ekonomi dan segala macam betul urusan pemerintahan. Tapi dan itu tidak ada hubungannya dengan, dari segi konstitusi tidak ada hubungannya dengan capres. Itu bukan urusan capres. Politik cawe-cawe ala Presiden Jokowi di ujung masa jabatannya direspons negatif oleh warganet. Berdasarkan survei Continuum Indef, 92% warganet mengeluhkan tindakan cawe-cawe Presiden Jokowi yang memanggil 6 ketua umum partai politik ke istana, kecuali Partai Nasdem awal bulan Mei lalu. Hanya 8% warganet yang menyebut ikut campurnya Jokowi dalam menentukan capres dan cawapres itu sesuai dengan arah kemajuan bangsa. Tim Liputan Metro TV. Cawe-cawe.